Sudah siap anak-anakku semua untuk belajar kimia? Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Monggo Mas Hilmi untuk dipimpin berdoa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Mas Helmi, Mas Kamil, tidak ada? Sakit? Mbak Cindy, Mas Dafa ada? Mbak Elzika, Mbak Faras, Mbak Handariatul, Mbak Ifah Nurul Hidayah, Mas Ilham Hafidi, Mbak Indi Darajatun, Mbak Iza Fauzia, Mas Maulana Zaki, Mbak Melati Sinta, Mas Hilman Faidul, Mbak Nabila Khairin Nisa, Mbak Nabila Ramadhani, Mbak Natasha, Mbak Putri Dwi, Mbak Qaidah, Mas Ridho Maulana, Mbak Safrina, Mbak Syahidah Dina, Mas Taufikur Rahman, Mbak Ulfa, semoga rekan-rekan kita yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit, semoga cepat diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Supaya bisa berkumpul dengan kita kembali untuk sama-sama belajar kimia. Anak-anakku semua, saya berharap pada pembelajaran kali ini kalian jauh lebih aktif kembali daripada pertemuan kemarin, karena pada pembelajaran hari ini materi yang akan kita pelajari tidak jauh berbeda dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin, yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks. Yang berbeda adalah metode yang akan digunakan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi.
Selanjutnya anak-anakku semua, kemarin kita sudah belajar terkait dengan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Kita sudah belajar kemarin bahwasanya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk penyetaraan reaksi redoks itu banyak sekali. Salah satunya adalah fenomena di sekitar kita yang berhubungan dengan penyetaraan reaksi redoks adalah yaitu proses perkaratan logam. Termasuk kemarin sudah saya contohkan salah satu juga contoh dari reaksi redoks yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pembakaran bahan bakar. Maka dari itu saya berharap untuk pembelajaran kali ini, ini saya harapkan kalian mampu menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi dalam suasana asam yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi dalam suasana basah. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Ini saya ingatkan kembali untuk kelompoknya. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Kemarin saya sudah berikan LKPD untuk kalian. Apakah sudah kalian pelajari? Sudah, kalau sudah, kita lanjutkan pada proses selanjutnya. Nah, di sini saya sudah berikan beberapa permasalahan yang ada di LKPD kalian. Silakan kalian diskusikan dengan rekan-rekan kalian. Kemudian selanjutnya kalian bisa mencari dari berbagai macam literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Selanjutnya ketika kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan di sana, saya harapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti di depan. Untuk tahapan presentasi saya harapkan ini per tahap. Artinya di situ ada beberapa soal. Saya harapkan setiap soal langsung kita presentasikan di depan. Untuk permasalahan yang pertama silakan kalian diskusikan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit untuk kalian diskusikan. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya hasil diskusi itu kalian presentasikan di depan sebentar lagi. Monggo silakan bisa kalian mulai untuk diskusi. Kalau ada kesulitan bisa kalian tanyakan kepada saya di sini atau bisa kalian bertanya dengan rekan kalian sendiri. Monggo silakan.
Utarakan jumlah itu yang ditulisnya. Ya, ditulis kembali. Gitu. Ya. Silakan. Nah, langsung di buku kalian masing-masing. Iya, betul. Nih. Mas. Ada kesulitan? Tidak ada Pak, alhamdulillah belum Pak, masih belum. Ada kesulitan? Bisa? Surat. Oh ya. Dua ini ya. Saya. Itu kan jawaban nomor 2 akan tanyakan dan penerapan diri terjadi pada suatu negara tersebut terus melakukan jumlah perbandingan dengan cara mengalikannya dengan konsumen itu hari ya. Ya, ini langsung dikalikan U2 kan CO kan itu jadi itu dikali 2 CO plus itu dikali 1 berarti CO ini plus 2 dikali 2 berarti 2 ya juga ya langsung ya CO tambah 2 itu ya 2 ini masih ada lagi CO 2 plus 2 plus 2 ini 2 ini bodoh kan ini itu namanya 0 2 1 yes oh nih jumlah elektron dikurangi dimensi dengan iya iki cara iki kalian kayak gini terus ini apa ini saya kan ya yang juga ini reaksi baru ya reaksi baru nih iki itu bikin aja iya apa kemudian penguatan ion kiri yang kanan penjara. Oh, pada buka kan ya pada nol ya. Nol. 2. Nol ini 1 plus 2 itu 2 itu ini 2 ya. Ini 1 ini 2. Ini 2 ini. Ini 2 terus ya. 2 plus 2. Berapa muatannya ini? 2 NO2 itu 2 bisa muatannya 0. Ya. Ah, iya. Terus nih. Ya. J. Yang agak bingung ya NO yang ditambah Pak. NO2. Dihilangkan dulu yang Ya, muatannya kan ketika dia dihilangkan dia bermuatan positif kan. Ini kan yang positif yang ini kan yang kita abaikan dulu. Kemudian ini NO3 min kan. Nah, selanjutnya ini NO2 menyesuaikan dengan jumlah NO yang masuk di sini. Ketika di sisi spesies produk ini ditambahkan 2 NO3, maka di sisi reaktan juga sama, diberikan 2 NO3, mengembalikan ke posisi semula yang sebelumnya kita abaikan dulu. Coba dimasukkan dulu. kalau di sini kan ini kan udah jawaban 4 sama kan akan kiri kanan warna lihat H sama O. Nah, itu kita dan di atas dulu gak Pak? Langsung jadi satu. Boleh, boleh. Kasih Pak.
Untuk jawabannya langsung diletakkan di sini. Iya. Jadi muatan kiri dan kanan sama. CO ditambah 2NO 3N ditambah C plus menjadi CO2 plus sama sini juga ditambah 2N lagi atau 2NO3 ditambah itu. Ini ya, ini ya. Iya, ditambah. Jadi ini ben gak papat jadi loro. Jadi ini engko 4 HNO2. Sakit tangan dulu. HNO2. Oh, jadi 2. Oh, ini pindah lur. Ini apakah sudah sama jumlah atom-atomnya? Belum. Secara atom jumlah sama enggak? O-nya 2, O-nya sama Bang? O-nya 2, O-nya 6. Iya. O-nya 4. Iya, sama. Sudah sama. Selanjutnya kalian kan tadi menghilangkan beberapa komponen yang ada. Artinya ini kan Harus kembali lagi. dikembalikan ke bentuk semula. Ini langsung pindah wis. Nah, ini butuh berapa? Siapa yang dilepas tadi? H. Nah, itu dikembalikan lagi. Nah, ini kan bisa diambil dari sini kan? Nah, ya. Gimana? Ini yang nomor 4 berdasarkan jawaban nomor 3, reaksi kemudian ditulis ulang dengan koefisien baru, kemudian hitung muatan ion Kiri dan kanan. Nah, ini begini sebenarnya. Ini kan kalau kalian sudah menentukan kan perubahan bilangan oksidasi reduksi. Ini kan sudah disamakan kan jumlah ionnya masing-masing. Nah, ini oksidasi reduksinya juga sudah sama. Selanjutnya berdasarkan jawaban nomor 3, reaksi kemudian ditulis ulang dengan koefisien baru, kemudian hitung. Ini kan sudah kalian kalikan enggak? Ini kali berapa? Satu, yang ini kali 2, sudah kan? Nah, sudah. Kemudian hitung muatan ion kiri dan kanan. Ini berapa jumlah ion kiri dan kanannya? Nah, ini berapa jumlahnya? Min 2, yang ini plus 2. Jadi karena ini kondisinya apa kondisinya? Asam kan? Karena kondisi asam biasanya untuk menyetarakan ditambah H plus di sisi yang artinya untuk menetralkan jumlah ion. H plus itu kan identik dan positif. Nah, di sini kan negatif, ini dinetralkan. Nah, jadi ini bisa ditambah 2H plus. Nah, ini kan bisa nanti nilainya. Ini berapa ini? Butuh berapa supaya nilai ini sama? Berarti butuh berapa H plus? Supaya sama. Kalau 2 ini nanti nilainya netral kan? Ini butuhnya berapa? Plus 2 kan? Plus 2 berarti dari min 2 ke plus 2 butuh berapa? 4 H. Nah, berarti berapa H2O di sini otomatis? Berarti benar tidak? benar. Nah, tinggal dilanjutkan ke bawah. Ya, gimana? Jadi kan Pak dari Jubi kan Pak sudah oksidasi reduksi, sudah dikali juga biar sama. Nah, tadi kan yang itu kan dikeluarkan ya Pak ya? Nah, Ya. juga ini kenapa pas waktu penurunan hanya itu tidak ikut? Apa diabaikan sama kayak H2O? Nah, kan dia tidak ikut dalam reaksi ini untuk mempermudah dalam reaksi. Supaya ini mempermudah, maka yang tidak ikut dalam reaksi reduksi oksidasi itu diabaikan terlebih dahulu kan. Nah, termasuk H2O kan tidak ikut di sini di dalam reaksinya. Maka kita fokuskan kepada reaksi yang mengalami oksidasi dan
reduksi. Nah ini kan ketemu kan, Cu plus NO3, dia membuang 1H maka dia otomatis NO3 min. Kan seperti itu. Nah ini perubahannya berapa? Ini kali 1, yang ini kali 2. Ditulis di sini. Ini diabaikan dulu, jangan dimasukkan dulu. Nah 2NO3 min ya, yang ini juga sama. Nah sudah 2NO3 min. Jadi kalau begitu muatannya ini berapa? Kalau di total sisi reaktan dan produk ya, yang ini ini jangan diikutkan dulu. Nah 2 plus supaya ini sama, ini kan kondisinya asam identik dengan ditambahkan dengan ion H plus. Nah sisi mana yang perlu ditambahkan ion H plus supaya nilai ion, jumlah ion spesi kiri dan kanan itu sama, reaktan dan produknya, yang mana ya? Berarti kalau tambah yang H plus yang lebih, kalau yang H2 yang kanan. Nah ini di sini kan 2 plus, yang ini 2 min. Nah ini kan secara ya, kok 2 min 2, ini min 2, ini plus 2. Nah kan ini kondisinya asam biasanya identik dengan H plus. Supaya ini nilainya ini sama, yang mana yang perlu ditambah H plus? Ini ditambah berapa supaya sama? Kalau ditambah 2 kira-kira berapa muatannya ini? 4. Nah, harus berapa? Ditambah 4. Jadi di sini 4 H plus. Nah, kalau di sini 4 H plus maka di sini otomatis ada ketambahan H2O kan, berarti berapa H2O? 2 H2O. Ya kan? Nah, ini bisa digunakan untuk dikembalikan ke posisi semula. Nah, selanjutnya ini saya ditulis kembali. Coba ditulis kembali. Ya, terus selanjutnya ini tadi apa yang dihilangkan di sini? Ini kan H. Butuh berapa H supaya ini kembali seperti semula? NO3 min. Berapa NO3 min? 2. Berarti berapa butuh H plus? 2 H plus. Berarti tinggal 2. Tinggal Berarti 2-nya ganti ke sini. ya, jadi hasilnya adalah kan sudah netral. Nah selanjutnya ini membuang berapa NO3 tadi? 2. Ini kemasukan berapa? Nah yang ini bereaksi dengan siapa dia? Dengan bereaksi dengan H plus. Jadi membentuk 2. Nah, ini membentuk Cu NO3 2 kali. Ini kan jumlahnya sama, disamakan. Ya. Sudah selesai? Mas Faid sudah? Sudah? Monggo silakan perwakilan siapa yang mau maju? Mas Hilmi? Monggo silakan. Monggo silakan. Ya, langsung di papan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan pasangan bilox
menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi pada soal pertama itu model pertama yaitu reaksi antara logam tembaga dan larutan asam nitrat pekat menghasilkan larutan tembaga 2 nitrat, gas nitrogen dioksida dan air, dan reaksi dalam suasana asam. Dapat dituliskan reaksi tersebut seperti ini. Cara pertama, dalam keadaan HNO3 keadaan menjadi NO3 dua kali plus NO2 plus H2O. Setelah itu kita samakan biloxnya. Jadi di sini 0 min 2 plus 1 plus 5. Ini plus 2 min 2 plus 5. Itu min 2 jadi plus 4. Min 2 plus 1. Setelah itu kita tentukan yang mana yang menjadi oksidasi dan reduksinya. Jadi oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasinya. Jadi ini termasuk oksidasi sebanyak 2 elektron. Habis itu yang N ini mengalami reduksi sebanyak 1 elektron. Lalu kita ambil yang terpenting agar memudahkan penghitungannya. Jadi cara keduanya itu kita setarakan dengan ngambil yang penting. Jadi kita ambil Cu-nya tambah NO3 min biar lebih mudah, dan Cu2 plus menjadi Cu2 plus NO2. Setelah seperti ini, tadi kan ini mengalami perubahan bilok sebesar 2 oksidasi sebesar 2 elektron. Lalu ini mengalami perubahan sebesar berapa tadi? 1 elektron. Adiksi besar 1 elektron. Kita biar agar gampang kita kalikan sama. Jadi kalikan 1 ini dikalikan 2. Jadi sama-sama 2 elektron. Setelah itu kita coret dan kita mendapatkan hasil berupa kita samakan jumlah elektronnya sudah sama. Lalu kita mendapatkan cara ketiga. Ini sebenarnya ini cara ketiga. Habis itu langsung cara keempat. Cara keempat itu berdasarkan jawaban nomor 3 tadi. Reaksi kemudian ditulis ulang dengan koefisien baru. Jadi koefisien baru itu yang dikalikan tadi ini dikalikan ke sini. Ke reaksinya. Jadi kalau Cu dikali 1 barusan, jadi Cu ditambah 2NO min 2NO3 karena dikalikan 2 tadi. Jadi di sini juga Cu2 plus karena dia hanya dikalikan 1 plus 2NO2. Setelah itu kita karena di suasana asam yang kekurangan O itu ditambahkan H2O. Jadi ini 6, ini 4. Jadi kurang 2. Jadi di sini kita tambahkan Cu plus 2NO3 min Cu2 plus 2NO2 karena 2 kurang 2 berarti kita tambahkan 2H2O. Di sini karena di sini kekurangan H kita tambahkan 4H+.
kembali ke soal yang awal tadi, karena kita tadi mengabaikan H-nya dan H2O-nya, kita kembalikan seperti awal. Jadi langkah ke-6 itu Cu lagi ditambah ini menjadi 2NO3. H-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi 2HNO3 2N3 2H plus menjadi Cu2 plus 2NO2 plus 2H2O. Karena tadi yang di kanan juga kekurangan NO, jadi sama-sama kita tambahkan 2NO3. Oh, kita tambahkan 2NO3 masing-masing. Dari sini kita, jadi kanan dan kiri ditambahkan 2NO3. Jadi Cu tambah 2NO3 karena ada H2 plus, jadi 4 HNO3 menjadi Cu2 plus Cu karena ditambahkan 2NO3 menjadi CuNO3 dua kali plus 2NO 2 plus gak cukup plus 2H2O. Sudah setara ketika sudah kita hitung semuanya. Cu-nya 1, H-nya 4, N-nya 2, N-nya 2, N-nya 4, 2, 4 sama O-nya 3, 12, 2, 4 sama 12, jadi N-nya sama. Setelah itu baru kita hitung muatan kanan kirinya untuk menyelesaikan cara terakhir, yaitu cara ke-7. Cu-nya di sini saja ya, Cu-nya 0, ini juga 0 karena tidak ada muatannya, 0, 0 dan 0 sudah. Jadi semuanya setara. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya? Tidak ada. Baik, luar biasa dari Mas Hilmi. Barusan sudah mengutarakan salah satu persamaan reaksi redox ini dalam kondisi asam, di mana ada beberapa tahapan di sana. Pada intinya pada tahap akhir di sini sudah saya lihat dari jumlah atom penyusun reaksi ini, baik itu dari spesies reaktan maupun spesies produk itu juga sudah sama. Kemudian jumlah muatannya ini kebetulan memang dalam bentuk molekul semua, yang tidak dalam bentuk ion. Ini jumlahnya adalah 0 semua. Jadi luar biasa dari Mas ini. Kita kasih aplaus kembali untuk kelompok Mas ini. Selanjutnya anak-anakku semua, kita lanjutkan pada soal aplikasi di sana. Monggo silakan kalian diskusikan kembali.
Langsung tentukan yang mana yang mengalami perubahan bilops. Dua, tiga, kemudian syarat CU-nya sama, M-nya sama, maka dikali 3 dikali 2 6. Nah, CU 6 CUS ya, 63 Kali 3 CUS 3 CUS 3 CUS 3 CUS tambah 2 N menjadi Plus berapa? Plus 4. Bener ya? ini 8 Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Siapa yang mau maju? Monggo, silakan. Ada penghapus? Monggo, silakan. Silakan dihapus. Bilangan biloks dulu kan? Bilangan biloksnya dulu kan yang dihitung. Enggak. Iya, nah itu. Pokok yang lain silakan diperhatikan kalian yang mempresentasikan hasil diskusinya mengenai soal yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menjelaskan soal yang pertama dalam kondisi asam. Pertama kita nyari bilangan biloxnya masing-masing. O min 2 kali 4 min 8. Karena ini ada muatannya berarti dikurangi 1 plus 7. O min 2 dikali 4 min 8, karena ini ada muatannya min 2 berarti dikurangi min 2 plus 6. Bah, ini kan plus 6. Karena ini kan C-nya ada 2. Jadi dibagi 2. Plus 3. Ini ada muatannya jadi langsung ditulis plus 2. O min 2 4 min 4, jadi ini plus 4. Lalu kita nyari yang mana reduksi dan yang oksidasi. Mn ini kan dari plus 7 ke plus 2, berarti kan turun, berarti mengalami reduksi. Reduksi 5 elektron. Terus yang C ini kan dari plus 3 ke plus 4 berarti nambah. Berarti mengalami oksidasi 1. Ini kan yang di sini C-nya 1, di sini 2. Jadi kita kalikan 2 sama dengan 2E. Terus ini kan di sini yang reduksi 5E, yang oksidasi 2E. Jadi kita samakan biar bisa dicoret. Ini dikali 2 sama dengan 10E. Ini dikali 5 10E. Wah. Sudah. Terus kita kalikan di sini kali 2 berarti Mn-nya dikali 2. 2 Mn. Oh. 4 min plus berapa? 5 ya? 5 C2O4 2 min menjadi 2 Mn 2 plus ini kan ada 2 dikali 5 sama dengan 10 CO2. Lalu sudah. Terus ini kan kondisi asam, jadi kita menambahkan H2O di yang O-nya itu kecil. Yang di sini kan O-nya 8 ditambah 20 berarti 28. Yang ini 10 sama 2 dikali 2 berarti 20. Di sini 28, di sini 20. Berarti di sini kekurangan O jadi ditambah H2O sebanyak 8. Lalu di sini ditambah, di sini kan hanya 2 dikali 8 berarti 16 H plus. Sudah. Lalu kita jumlah apa namanya? Ionnya. Di sini 2 min 10, di sini plus 16 plus 4 0 min 2 ditambah min 10 min 12 plus 16. Min 12 ditambah 16 sama dengan min 4.
Oh, plus 4. Sudah. Ada pertanyaan? Belum ada, sudah cukup jelas? Baik, saya coba untuk ini secara kita barusan sudah sama rekan kalian ini ditamakan mengenai jumlah ion masing-masing, baik itu spesi pada reaktan maupun pada spesi produk. Nah, kebetulan ini sama sudah, artinya jumlahnya adalah 4. Nah, ini belum kita cek jumlah atomnya. Nah, ini belum sempat dicek. Kira-kira sama atau tidak? Nah, coba dicek. Mn-nya di sini 2. Mn-nya di sini 2. Sini juga 2. Oh. Di sini 8. Di sini 20. Di sini O-nya 8, di sini O-nya 20, berarti 28. Lalu C-nya di sini 10, C-nya 10. Terus H-nya 16, di sini 8 kali 2 16. Oke, jadi jumlah atomnya juga Sudah sama. Antara reaktan dan Produk. jadi secara jumlah atom itu sudah setara, kemudian secara muatan juga sudah setara. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Selanjutnya, kita dilanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Atau mungkin ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Monggo, silahkan langsung maju. Kalau memang sudah selesai mendiskusikan terkait dengan soal yang selanjutnya. Nomor dihapus, Pak. CUS masih biru. Untuk yang pertama yaitu kita tentukan. Oke, untuk yang soal selanjutnya itu yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan bilox masing-masing ya. Untuk S-nya kan min 2 plus 2 min 2 plus 6 min 6 plus 5 plus 2 0 min 2 plus 2. Setelah kita menentukan biloxnya, kita mencari mana yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi yaitu N. Terus yang mengalami oksidasi itu S.
oksidasinya itu adalah 2E. Kan di sini elektronnya itu tidak sama antara yang reduksi 3E dan yang oksidasi 2E. Jadi kita setarakan, yaitu dengan yang 3E dikali 2 yaitu 6 elektron. Terus ini dikali 3 yaitu 6 elektron juga. Jadi sama. Setelah itu kita tulis kembali reaksinya dengan mengikuti elektronnya sudah kita kalikan, yaitu CuS kan dikali 3 berarti 3 CuS ditambah NO nya dikali 2 kan, jadi 2 NO 3 min menjadi Cu nya tetap karena dia tidak terkalikan, S nya dikali 3, terus NO nya kali 2. Nah sekarang kita menambahkan H2O di mana yang kekurangan O. Jadi dicari dulu antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang mana yang kurang O dan yang mana lebih O. Yang sisi kiri kan O-nya ada 6. Terus yang sisi kanan O-nya ada 2. Berarti kan yang lebih yang kiri. Yang kurang yang kanan. Berarti kurang kan di sini 6, sini 2. Berarti kan kurang 4 O. Berarti ditambah 4H2O. Nah, setelah kita tambah H2O di sini, berarti kita harus menambahkan ion H+ di spesi kiri, yaitu dengan melihat H-nya. Kan 4 dikali 2, H-nya H2O kan. Berarti ditambah 8H+. Setelah itu kita lihat apakah spesi kiri dan spesi kanan muatannya itu sama. Cu-nya kan di sini 3, di sini 1. Berarti untuk menyamakan di sini kasih 3. Terus sudah itu Cu-nya sudah sama kan? Cu-nya kan sini 3, sini 3 sama. S-nya ada 3. Di sini juga ada 3S. N-nya ada 2, di sini juga ada 2N. O-nya ada 6. Di sini juga ada O, ini 2 tambah 4. Jadi kan 6. H-nya 8, di sini juga 8. Berarti untuk muatannya sudah sama. Setelah kita melihat apakah muatannya sama atau tidak, jika sudah sama, kita melihat sisi ionnya. Ya. Berarti di sini kan 0. Ini min 2, ini plus 8. Di sini plus 6, 0, 0, 0. Min 2 ditambah plus 8 berarti plus 6. Di sini plus 6. Spesi kiri dan spesi kanan sudah sama. Berarti tanda sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum ada? Barusan sempat tersampaikan maksudnya itu atom. Maksudnya itu atom. Maksudnya Mbak Sabrina barusan itu jumlah atom terlebih dahulu. Itu disamakan, baru selanjutnya adalah jumlah muatan. Maaf salah. Salah penyebutan. Oke, tidak apa-apa. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk selanjutnya kita masuk ke soal ini barusan dari tadi soalnya kebetulan soal yang asal, suasana asal. Selanjutnya itu adalah soal bahasa. Monggo silakan siapa yang mau maju ke depan. Mas Putur, monggo silakan.
Monggo Mas Syukur. Masuk gini Pak ya? Kemarin ada. Ditulis semua dulu Pak ya, baru dijelasin gitu. Apa? Oh, gitu. Monggo, silakan. V. Kali 2 B. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal yang basa. Perlu diketahui juga, dalam bab redoks sendiri kita memiliki dua metode. Yang pertama metode setengah reaksi dan yang kedua metode bilangan oksidasi. Metode yang pertama kita sudah pelajari di minggu sebelumnya dan sekarang masuk metode yang kedua. Yang pertama kan soalnya BiO3- plus VO plus menghasilkan Bi2O3 plus VO3 plus. Di sini kan dicari dulu kan biloknya berapa. Untuk yang ini min 2, min 6, min 1 jadinya 5. Paham? Yang ini min 2 tambah 1 jadinya plus 3. Paham? Menghasilkan yang O min 2, min 6, di sini jadi plus 6 bagi 2 jadinya 3. Yang ini min 2, min 6 plus 1 jadinya 7. Paham? Terus dicari yang mana reduksi dan oksidasinya dan ketemu yang mengalami reduksi yaitu Bi dan yang mengalami oksidasi yaitu V. Nih, yang Bi kan dari 5 ke 3 mengalami reduksi sebesar 2 elektron. Yang V mengalami oksidasi sebesar 4 elektron. Lalu kita lihat apakah bilangan atomnya sama di antara beberapa senyawa tersebut. Yang Bi di sini kan Bi-nya ada 2. Jadi di sini tambah 2 dikali 2 jadinya 4 elektron. Habis itu yang V sudah sama kan? Sama-sama 1. Lanjut ke tahap yang selanjutnya. Ditulis lagi
hasilnya ini tulis lagi. Dan perlu diingat bahwasanya kalau basa itu yang ditambahin H2O yang kelebihan O. Beda dengan asam. Kalau yang asam kan yang kurang. Kalau yang basa itu yang kelebihan. Anggap ini nggak ada ya? Nggak ada. Yang ini O-nya 6. Sama 1, 7. Yang ini O-nya 3, ini 3, 6. Jadi kan ini tambahin H2O yang reaktan apa ya? Yang reaktan. Ditambahin 1 H2O. Dan di sini 2 OH-. OH- karena itu basa. Dan langkah yang terakhir yaitu disetarakan muatannya. Yang ini -2 plus 1 0, yang ini 0, ini plus 1 -2. Jadinya 1. Terus bilangan atomnya sudah setara. Paham? Monggo ada pertanyaan mungkin. Belum ada? Belum ada. Mungkin langsung ke kesimpulan. Monggo silakan. Bisa mengambil mungkin kelompoknya Mas Fikur. Sekian, terima kasih. Mas Fikur. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu kesimpulan pertamanya yaitu tentukan untuk mengalami perubahan biloks terlebih dahulu dengan menghitung biloks masing-masing unsur. Yang kedua, kita itu harus menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks jika ada yang belum setara. Yang ketiga, hitung kenaikan dan penurunan biloks yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan biloks tersebut. Lalu, samakan jumlah perubahan biloks dengan cara mengalikannya dengan koefisien yang sesuai aturan, yaitu jumlah elektron oksidasi sama dengan jumlah elektron reduksi. Yang keempat, reaksi kemudian ditulis ulang dengan koefisien baru, kemudian hitung muatan ion kiri dan kanan. Setelah itu, samakan muatan kiri dan kanan dengan menambahkan ion H+ atau OH- dengan aturan jika suasana asam ion H+ ditambahkan pada muatan kecil. Terus jika suasana basa ion OH- ditambahkan pada muatan besar. Yang terakhir, setelah muatan kiri sama kanan sama, setarakan jumlah H dengan menambahkan H2O di tempat yang kekurangan. Terima kasih. Luar biasa, kalian sudah menyampaikan materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya untuk kesimpulan sudah saya siapkan.
Nah, ini langkah-langkah menyetarakan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Ini adalah langkah-langkahnya. Sebenarnya langkahnya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian barusan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Ini sebagai refleksi. Di situ ada pertanyaan. Apakah kalian sudah memahami cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi? Kalau sudah, selanjutnya di sini ada kuis. Nah, monggo silakan kalian kerjakan kuisnya. Yang pertama, setarakan reaksi berikut dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi, baik itu dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Untuk soal nomor 2, tentunya kalian mengingat terkait dengan tata nama di kelas 10 dulu. Nah, di situ ada ion mangan 5 dapat terdisproporsionasi sempurna menjadi ion mangan 4, ion mangan 6 dan mangan 4 oksida dalam suasana basa. Jadi ini dalam suasana basa. Jika 100 ml larutan mangan, larutan mangan ini ya, 5 itu memiliki konsentrasi 0,2 m, bereaksi secara sempurna, berapakah jumlah mol elektron yang terlibat? Nah, kalian menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Monggo silakan kalian kerjakan. Untuk ya. Iya. 5 ke 7. 2 1. Iya. Iya.
Ada kesulitan? Redup 2E MN nya sama, PP nya sama, D kali 2 ya, 10E kali 5 PP Z kali 2 MNO plus 5 PP ke 2 6 ini ya? Mana? Ada hasilkan 2 MNO 4 min bah 5 ini kan? 5 PB 12 ya. 5 10 12 8 itu yang lebih berarti itu ditambahi Yang kurang oh iya ada yang kurang ya ditambahi H2O 8 10 Pak iya H2O 4 plus 4 0 0 4 min 2 10 plus 10 ya 0. oh Lah, situ. min 2 5 10 10 8 4. Yang teliti. Satu jam 30 menit. 1 jam setengah. Ini berapa menit? 1 jam 17. 1 jam 17. Anak-anakku semua sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan sebentar lagi langsung ke saya. Oke, untuk saya nilai selanjutnya tolong diperhatikan. Untuk diskusi kali ini luar biasa sekali, kalian sudah cukup aktif, semua kelompok sudah berani untuk maju ke depan. Saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya kalian jauh lebih aktif kembali, di mana untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau ulangan harian. Adapun materi yang akan saya keluarkan dalam ulangan tersebut adalah materi penyetaraan persamaan reaksi redoks, penyetaraan reaksi redoks, di mana dua metode saya masukkan semua, yaitu metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Saya berharap kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh materi yang sudah kita pelajari pada hari ini dan pada pertemuan minggu kemarin.
Nah, selanjutnya nanti ketika sudah selesai evaluasi, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi sel elektrokimia. Dalam hal ini adalah sel Volta. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, mungkin ada pertanyaan, mungkin terkait dengan materi yang sudah kita pelajari, dalam hal ini materi penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Belum ada? Kalau belum ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini sekali lagi semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang barokah untuk kita semua. Monggo kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anakku semua. Yang paling akhir adalah sekali lagi jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup karena kita masih dalam masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.